Saya yang Warta Ibu Bob dan Ibu Nur. Saat ini saya sedang berada bersama dengan vaksinasi COVID-19. Kali ini kita akan bertanya-tanya seputar untuk kegiatan vaksinasi, karena kan saat ini vaksinasi terus digalakan ya. Jadi kita pengen tahu jauh mana sih perkembangan untuk berapa jumlah vaksinasi yang sudah tervaksin. Ini kan Pak Presiden Jokowi mencatatkan target vaksinasi nasional itu hingga 34 juta hingga Juli Bu ya, dan 91,7 juta hingga Desember. Nah, dengan target harian 1 juta dosis. Nah, hingga saat ini berapa Bu capaian yang sudah tercapai? Jadi untuk yang mendapatkan dosis pertama ya, saat ini sudah 39,4 juta masyarakat ya, dan yang masyarakat mendapatkan full dosis kedua itu sudah mencapai angka 14 juta. Nah, ini terdiri tentunya dari tenaga kesehatan ya, kemudian pemberi pelayanan publik ya, kemudian kita tahu adalah lansia ya, dan juga masyarakat di atas usia 18 tahun. Memang sudah ada ya beberapa daerah yang memulai vaksinasi untuk usia 12 sampai 17 tahun, tapi angkanya itu baru sekitar 15.000 ya, jadi masih sangat kecil. Nah, memang per 1 Juli kita sudah memberikan vaksinasi untuk seluruh masyarakat ya di atas usia 18 tahun ya. Jadi ini yang juga akan kita kejar, mengingat target kita untuk menyelesaikan 181,5 juta ini kan di akhir tahun itu bisa tercapai. Nah, langkah-langkahnya tentunya di bulan Juli ini sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada, kita menargetkan untuk bisa melakukan vaksinasi kepada 1 juta dosis per hari, memberikan vaksinasi 1 juta dosis per hari. Kemudian di Agustus ya, Pak Presiden menargetkan bahwa 2 juta dosis per hari bisa kita capai. Ya, ini kita mempertimbangkan ya, mengingat kedatangan vaksin ini kan secara bertahap ya, jadi tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Bu, kalau dulu kan banyak nih masyarakat yang terbilang masih ragu untuk vaksin. Sekarang malah sudah banyak nih sekitar vaksin yang tersebar, bahkan di DKI aja sudah cukup banyak. Nah, mungkin kalau melihat dari Kemenkes itu sejauh ini dengan adanya sentra vaksin yang cukup banyak ini, bagaimana pandangan untuk antusias masyarakat sendiri yang mau vaksin? Iya, pertama dengan memperbanyak sentra vaksinasi atau pos vaksinasi, kita memastikan ya protokol kesehatan itu bisa betul-betul dijalankan ya. Karena dengan membuka sasaran lebih dari 18 tahun, itu kan sasarannya bisa 3 kali atau 4 kali lipat dari target ya. Nah, tentunya kita tidak ingin kalau jumlah sentra vaksinasi itu sedikit atau hanya terbatas pada puskesmas atau rumah sakit, pasti kan akan terjadi kerumunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya akan lebih lama proses vaksinasinya ya. Padahal kita mengharapkan lebih banyak orang mendapatkan vaksinasi dan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini yang menjadi target kita. Nah, masyarakat sendiri kami lihat cukup antusias ya untuk mendapatkan vaksinasi. Kalau kemarin itu masih banyak yang bertanya-tanya kapan usia di atas 18 tahun ya, karena kan kita tahu kemarin kita vaksinasi di tahap kedua itu kan untuk usia di atas 59 tahun, nanti untuk lansia ya. Nah, kalau kita lihat sekarang cukup banyak kerumunan, walaupun kita sudah mengatakan masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, untuk tetap patuh ya, tapi karena antusiasme yang sangat besar ini ya, masyarakat ingin mendapatkan vaksin. Tapi tetap kami sadari masih ada kelompok masyarakat yang masih ragu-ragu dan masih menolak untuk divaksin, yang dikarenakan mungkin berbagai hal ya, karena informasi yang belum sampai, dan juga kami melihat mungkin dikarenakan masih banyak di sekitarnya yang belum mendapatkan vaksin ya, terutama para lansia. Kan kalau lansia itu kita masih 21,5 juta ya, dan baru 2,5 juta, target kita adalah 21,5 ya, jadi masih 30% lansia yang mendapatkan vaksinasi. Nah, ini harapannya dengan kita vaksinasi di atas usia 18 tahun, mendorong juga lansia yang selama ini ragu-ragu untuk divaksin, dia bisa bersama keluarganya, dan seluruh keluarga juga akan terlindungi dalam waktu yang bersamaan. Nah Bu, kalau untuk yang mungkin banyak
masyarakat yang masih enggan untuk vaksin. Mungkin upaya dari Kemenkes sendiri apa sih, selain sosialisasi, mungkin seperti apa pendekat kepada masyarakat sendiri? Ya, yang pasti edukasi ya tetap kita lakukan, walaupun di dalam peraturan presiden vaksinasi itu sifatnya wajib, tapi tetap kita mendorong masyarakat, apalagi dalam situasi seperti ini ya, laju penularan yang sangat tinggi, maka vaksin adalah salah satu solusi. Selain tadi penerapan protokol kesehatan dan juga deteksi secara dini. Nah, kita akan melakukan tentunya pendekatan dengan berbagai cara ya. Artinya tadi ada contoh model role model ya, jadi contoh-contoh keteladanan. Dan kedua tadi harapannya kalau kemudian bisa satu keluarga mendapatkan vaksin secara bersamaan, tentunya ini akan mendorong. Nah, yang lain adalah tentu melalui tokoh-tokoh agama yang menyerukan untuk mengajak vaksin, juga tokoh masyarakat dan organisasi-organisasi keagamaan ya seperti NU, Muhammadiyah, itu kita ajak berkolaborasi untuk kemudian menyampaikan secara luas kepada seluruh ya masyarakat NU ataupun juga masyarakat Muhammadiyah untuk mendukung proses vaksinasi ini. Jadi itu kita lakukan, sambil juga jangan lupa para kader-kader kesehatan itu juga mengajak masyarakat di sekitarnya, Pak RT, Pak RW juga diminta untuk melakukan penyuluhan untuk pentingnya vaksinasi dan pentingnya kita bisa keluar dari pandemi ini. Bu, ini kan banyak masyarakat yang masih suka pilih-pilih vaksin kalau penyakit antara Sinovac dan AstraZeneca. Mungkin bisa dijelaskan Bu, sebenarnya efektif mana, apakah semuanya efektif? Kan masyarakat kadang masih bingung, ini Sinovac yang tapi AstraZeneca-nya nggak mau. Jadi iya, jadi kita tahu bahwa vaksin itu spesifik untuk penyakit tertentu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai vaksin COVID-19 itu pasti ditujukan untuk melawan virus COVID-19 ya. Nah, vaksin ini karena saat ini kan pandemi global ya, orang yang membutuhkan vaksin itu dalam jumlah banyak. Nah, makanya kita bisa melihat jenis vaksin untuk COVID-19 ini cukup banyak, merek dan jenisnya. Tapi sebenarnya tujuannya sama, adalah untuk melawan virus COVID-19. Nah, metode untuk membuatnya juga macam-macam, karena tadi kebutuhannya ini kan hampir 12 miliar orang membutuhkan vaksin. Jadi kalau cuma satu produsen vaksin atau dua atau tiga itu pasti nggak cukup. Jadi memang harus membutuhkan banyak produsen vaksin. Tapi pada prinsipnya bahwa seluruh vaksin ini adalah untuk melawan virus COVID-19. Jadi kita tahu bahwa seluruh vaksin sudah melalui serangkaian uji klinis. Jadi kalau vaksinnya tidak lulus uji klinis itu pasti dia tidak akan bisa mendapatkan rekomendasi dari WHO. Dan WHO sendiri juga sudah mengeluarkan yang kita sebut sebagai emergency use listing. Artinya semua vaksin dengan standar yang sama itu memenuhi itu. Yang ketiga adalah vaksin yang akan digunakan itu sudah dikaji oleh Badan POM, oleh para ahli, organisasi profesi. Nah, dengan artinya vaksin itu memberikan manfaat yang besar dan memberikan keamanan. Jadi masyarakat sebenarnya nggak perlu pilih-pilih, dan yang paling penting tidak termakan hoax. Kan masyarakat itu milih-milih karena membaca berita yang belum tentu benar isinya. Nah, di masa seperti ini dengan jumlah vaksin yang terbatas, jangan menunda untuk divaksin karena berharap akan ada vaksin ABCD yang kita belum tahu vaksin itu kapan datangnya, dan itu membuat resiko kita tertular. Dan yang lebih tentunya berat lagi, bukan hanya kita yang akan beresiko tertular, tapi juga keluarga kita atau orang yang di dekat kita yang kita sayangi juga akan beresiko. Jadi kami menghimbau masyarakat, apapun jenis vaksinnya, vaksin itu sama baiknya. Yang penting adalah makin banyak orang divaksin, makin kita bisa menurunkan penularan yang ada di dalam masyarakat, maka semua kemudian akan terlindungi. Bu, sejauh ini mungkin ada laporan untuk KIPI sendiri di Indonesia sendiri. Betul, kalau untuk KIPI kita ada Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang memang terus-menerus memonitoring terjadinya KIPI ini. KIPI ini sudah dikatakan bahwa vaksin ini kan sangat aman ya. Memang ada yang melaporkan ada efek samping yang sifatnya ringan, dalam 1-2 hari hilang, bahkan dalam beberapa jam hilang ya, seperti pusing, demam, ya, mual, muntah, sakit kepala, badan terasa nyeri gitu ya.
Tapi ada juga yang kemudian harus membutuhkan perawatan ya. Nah, sebagian besar kasus-kasus kipi yang dikatakan berat, artinya yang kemudian sampai ada yang meninggal, itu sudah dilakukan kajian oleh Komnas KIPI bahwa sifatnya itu adalah tidak berhubungan dengan vaksin ya. Jadi memang kebetulan kejadian kematian itu terjadi bersamaan setelah dia mendapatkan vaksin. Itu sudah dibuktikan ada penyakit-penyakit lain yang menjadi penyebab kematiannya tersebut. Mungkin kalau untuk vaksinasi lansia sejauh ini berapa persen sih yang sudah berjalan, terus kalau ada nggak kendala untuk vaksinasi lansia sendiri? Ya, kalau sampai per hari ini ya kurang lebih sudah 22,2 juta lansia yang mendapatkan vaksinasi ya, dari target kita 21,5 juta. Jadi memang kurang lebih baru 25% ya lansia yang mendapatkan vaksinasi. Memang kita melihat bahwa vaksinasi pada lansia ini lebih lambat ya dibandingkan yang lainnya. Beberapa kendala yang kita hadapi memang masih ada daerah yang belum memprioritaskan vaksinasi ini kepada lansia. Jadi mereka lebih memprioritaskan kepada pemberi pelayanan publik ya, karena memang kan vaksinnya datangnya bertahap ya. Nah, yang kedua juga di sisi lain lansia ini juga masih ada yang takut untuk divaksin ya. Nah, yang ketiga mereka juga belum paham bahwa justru sekarang lansia itu diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin karena mereka melihat bahwa masih banyak orang dewasa muda yang belum mendapatkan vaksin. Nah, yang keempat adalah lansia ini kadang-kadang butuh ditemani ya oleh anaknya kah, atau kemudian dia memiliki kendala untuk bisa datang sendiri ke sentra-sentra vaksinasi ya. Jadi ini kira-kira beberapa kendala yang kita hadapi ya, seperti itu. Tapi kita sebenarnya sudah membuat terobosan-terobosan juga ya, seperti misalnya meminta Pak RT RW mendata lansia di sekitarnya yang kemudian dia lakukan penjadwalan untuk vaksinasi khusus untuk RT RW-nya tersebut ya. Jadi pada waktu tertentu, misalnya hari Sabtu ya, Pak RT RW sudah janji dengan puskesmas memberikan layanan, dan Pak RT RW kemudian door to door mengajak para lansia tadi untuk mendatangi vaksinasi yang mungkin dilakukan di balai RT, balai RW atau balai desa. Kalau untuk target pemerintah vaksinasi usia 17 tahun ke bawah itu berapa? Kalau total diperkirakan kurang lebih sekitar 20 juta ya. Tetapi kita tahu bahwa risiko paling tinggi itu kan seiring dengan pertambahan usia. Dan jadi kita tentunya tetap sejalan ya. Kita berusaha untuk meningkatkan vaksinasi terutama pada kelompok-kelompok rentan, dalam hal ini adalah lansia. Tetapi untuk pelaksanaan vaksinasi usia 12-17 tahun ini kita akan lakukan, tetapi pelaksanaannya hanya di fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan bekerja sama di sekolah-sekolah ya. Jadi tidak secara sentral, karena kita tidak inginkan anak-anak menjadi lebih besar risikonya terpapar pada saat mendapatkan vaksinasi di sentra-sentra. Oke, Bu, satu lagi Bu, untuk pesan ini yang disampaikan ke masyarakat terkait vaksin agar mereka bisa mendatangi sentra-sentra vaksin yang berada di lingkungan masyarakat itu. Iya, jadi tentunya kita tahu bahwa pemerintah saat ini sudah pada tahap ketiga, yang artinya semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin tanpa tentunya ada kriteria khusus. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk segera datang ke berbagai sentra-sentra vaksinasi. Dan kedua adalah tidak perlu ragu dan takut. Jangan mudah percaya dengan berita-berita atau informasi-informasi yang tidak benar yang kemudian membuat kita takut untuk divaksin. Yang harus ditakuti itu adalah virusnya, bukan vaksinnya, karena vaksin itu memberikan perlindungan. Jadi pada kesempatan pertama kita mendapatkan vaksin, segera untuk mendapatkan vaksin supaya kita tidak mengalami lagi gelombang-gelombang peningkatan kasus seperti yang saat ini kita hadapi. Siap. Terima kasih Ibu Nadia, Bu Ajarian Warta Kota, terima kasih banyak atas waktunya. Tadi kita sudah berbincang dengan video vaksinasi COVID-19 Menkes Nadia Ramezi, dan untuk masyarakat tetap di rumah aja, stay at home, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa di beberapa liputan lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.